Salam, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari Minggu ini bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah saat ini. Minggu kita hari ini adalah Minggu Reminiscere dengan topik Minggu berserah kepada rencana Tuhan. Marilah memuji Tuhan atas kemurahan-Nya yang menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah bersaat teduh sejenak kita berdoa. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 569 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ia atas aku. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku, janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 216 ayat 2.
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Beginilah bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nomor 173 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Kita mempunyai iman besar
Yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku yang nomor 434 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Filipi 3 ayat 17 sampai ayat 21. Mari membacanya secara sponsoria. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, tuan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku yang nomor 230 ayat 1 dan ayat 4. Molopos roham di
Yesus tinggal di tangan lain. Sonang maroham sahai tulus doluhut sihina kami. Jadi sai togi hononna omuse tu surgowi gabenan sauga sahana dohot ho mahane ani. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat atau Tikting di Gereja Ikta HKBP Borneo. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada seluruh jemaat yang berulang tahun periode tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan 13 Maret 2022, yakni kepada nama-nama yang tertulis dalam lembar acara kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ibadah sekolah minggu. Mulai pada hari Minggu ini, ibadah sekolah minggu secara tatap muka akan kita laksanakan kembali. Kami meminta kepada orang tua agar kiranya memperhatikan anak-anaknya mengikuti sekolah minggu agar mematuhi protokol kesehatan. Ibadah kebaktian sekolah minggu masuk pukul 9.30 WITA bertempat di gereja kita. Yang ketiga, waktu ibadah minggu umum. Sehubungan dengan kembalinya dilaksanakan ibadah sekolah minggu secara tatap muka di gereja kita yang dimulai pukul 9.30 WITA, maka ibadah minggu kita yang biasanya kita mulai jam 9.30 WITA, kita undur menjadi pukul 10 WITA. Itu kita laksanakan agar tidak terjadi double suara di dalam ruangan ibadah. Kita berharap bila anak sekolah minggu mulai ibadah pukul 9.30 WITA, maka pukul 10 WITA ibadah sekolah minggu tersebut sudah selesai dan akan melanjutkan materi pelajaran ke horong masing-masing. Dan itu tidak mengganggu ibadah umum yang dimulai pukul 10 WITA. Terima kasih. Yang keempat, acara penghiburan. Pada hari Minggu ini, sehabis ibadah di gereja kita akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga Amang Hasyalagan Inang Boru Gultum, di mana pada hari yang lalu orang tua dari keluarga kita tersebut telah meninggal dunia. Oleh karenanya kami meminta kepada seksi diakoni sosial Jemaat Lingkungan Sion agar kiranya bersama-sama dalam acara tersebut. Yang kelima, menaikkan kuda-kuda atap gereja. Pada hari Senin 14 Maret 2022 besok yang akan dilaksanakan kegiatan menaikkan kuda-kuda atap gereja. Oleh karenanya kami meminta kepada kita sekalian agar kiranya kita boleh berkumpul di gereja kita ini untuk berdoa bersama mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam proses pembangunan tersebut.
Doa tersebut akan kita laksanakan pada pukul 9 WITA. Yang keenam, tukar mimbar pelayanan khotbah. Pada hari Minggu 20 Maret 2022 yang akan datang, akan dilaksanakan tukar mimbar pelayanan khotbah di HKBP Distrik 27 Borneo. Dan pada hari Minggu tersebut, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan yang akan kita sampaikan untuk HKBP Distrik 27 Borneo. Yang ketujuh, Konven HKBP Distrik 27 Borneo. Pada hari Senin 21 Maret 2022 yang akan datang, akan dilaksanakan konven pelayanan penuh waktu di HKBP Distrik 27 Borneo, yang bertempat di HKBP Palaran Resort Meraks Marinda Kota. Yang ke-8, Berita Duka Cita. Pada hari Kamis 10 Maret 2022 yang lalu, telah meninggal dunia yaitu Inang Nyonya Naibaho Borosinaga atau Opu Rioboru, orang tua dari keluarga Amang Situa R. Naibaho Inang Boru Pandiangan di Jakarta, tutup usia 74 tahun. Dan sudah dikebumikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 yang lalu. Mari kita bawa dalam doa keluarga kita tersebut, agar kiranya dikuatkan serta dihiburkan Tuhan hatinya karena duka cita yang dihadapi saat ini. Yang ke-9, warta keuangan. Warta keuangan dapat kita lihat pada hari Minggu depan, berhubung pelaksana tugas bendara kita sedang berada di Jakarta karena menghadapi duka atas meninggalnya orang tua beliau. Demikian dikting atau warta jemaat di gereja kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan semuanya gembira. Tetapi kita harus makin ketat lagi mengikuti protokol kesehatan agar segera kita beralih dari pandemi ke masa endemi. Hari ini di Minggu Reminiscere ini Tuhan akan menyapa kita dari firman-Nya yang tertulis di kitab Kejadian pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 saya bacakan untuk kita. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram,
akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke atas, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua setuju dengan saya bahwa semua manusia pernah takut, bukan? Siapapun dia, terutama ketika virus COVID-19 itu mengganas, seluruh orang di seluruh dunia ini ketakutan. Sama seperti rakyat Ukraina sekarang yang ketakutan karena serangan militer dari Rusia. Dari mana datangnya ketakutan itu? Yaitu sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Mulai dari situlah ketakutan itu menyebar bagaikan virus, membuat dunia ini menjadi dunia yang penuh ketakutan. Dan untuk itulah Allah mau menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Dia mencabut akar ketakutan itu. Karena itu di dalam beberapa peristiwa penting dalam Alkitab, kita mendengar suara dari sorga mengatakan kepada manusia, jangan takut. Seperti kepada para gembala ketika Yesus lahir, atau kepada para murid ketika Yesus bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di perikop kita hari ini ternyata Abram yang disebut sebagai bapa orang percaya itu juga merasa takut. Bahkan dapat dikatakan bahwa iman percayanya itu justru terbangun dari sebuah ketakutannya. Lalu apa ya rupanya yang membuat Abram menjadi takut di sini? Yang pertama, bila kita membaca pasal 14 dari kitab Kejadian ini, di sana diberitahukan kepada kita bahwa Abraham itu mengalahkan Raja Kedorlaomer. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena dia dibantu oleh Tuhan. Rupanya setelah itu Abram mulai menggunakan pikirannya. Lalu di dalam hatinya timbul pertanyaan, bagaimana kalau si Raja Kedorlaomer itu datang membalas dendam dan datang menyerang saya? Matilah aku ini, karena saya tidak akan mampu melawan dia. Itulah yang membuat dia menjadi ketakutan. Saudaraku, ini menjadi peringatan bagi kita supaya jangan menggunakan pikiran kita sendiri menghadapi semua masalah dalam hidup ini. Tetapi mari kita bersikap seperti Musa yang mengatakan kepada Israel ketika mereka berada di tepi laut Teberau itu, yang kita baca di Keluaran 14 ayat 14, di mana Musa mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jauh bado marporang homokopamu, asal hohom hamu. Dan selain itu, yang terutama ketakutan Abraham adalah karena dia tidak memiliki keturunan dari istrinya Sarah. Padahal mereka berdua sudah sangat tua. Rupanya memang dari dahulu sampai sekarang, terutama di kalangan orang Batak, hal seperti ini sering menjadi masalah besar.
Dan itulah yang ditakutkan oleh Abraham dan Sarah. Mereka mengatakan, siapakah yang meneruskan generasiku? Apakah semua hartaku ini akan diwariskan kepada Eliezer hambaku itu? Itulah yang membuat Abraham ketakutan. Saudaraku, dalam keadaan takut seperti itulah Tuhan datang dalam penglihatannya dan berbicara kepada Abraham, mengatakan di ayat 1, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Dengan itu saudaraku, Tuhan mau mengatakan, hai Abraham, jangan kau takut, karena apapun yang terjadi dalam hidupmu ini, biarkan aku Tuhanmu ini yang mengatur. Jangan takut, saya Tuhanmu ini yang akan membereskan semuanya untukmu. Dan ketika itulah Tuhan mengatakan kepada Abraham, akulah perisaimu, akulah perisaimu. Audo lebu-lebum. Kita tahu saudaraku apa itu perisai, yaitu alat penangkis senjata, bukan? Bila kita menggunakan perisai, maka senjata apapun tidak akan bisa melukai kita. Dan kita tahu bagi seorang presiden, bagi seorang presiden selalu digunakan perisai hidup, yaitu pasukan pengawal presiden, pas pampres. Mereka ini mau mempertaruhkan nyawanya bila nyawa presidennya itu terancam. Tetapi sekarang Abraham mendapat perisai yang jauh lebih hebat dari itu. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri yang bertindak menjadi perisai hidup bagi Abraham. Luar biasa, bukan? Itu artinya bahwa Abraham itu kebal terhadap serangan senjata manapun. Dia tidak akan bisa dicelakai oleh kuasa manapun tanpa seizin Allah, perisainya itu. Saudaraku, Tuhan Yesus kita juga mengatakan hal yang sama kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti kita bisa dibaca di Yohanes 10 ayat 28 hingga ayat 29. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kuasa manapun tidak akan bisa merampas kita dari tangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita lebih besar dari kuasa manapun. Saudaraku, itulah jaminan bagi kita dari Tuhan hari ini. Bahwa bagi kita Tuhan adalah perisai kita. Karena itu pasti kita tidak akan takut lagi, bukan? Mungkin sekali sekarang ini banyak orang yang sedang ketakutan. Karena Omikron, karena ekonomi, karena suami yang kasar, atau karena istri yang sangat royal, atau karena anak-anak yang susah diatur. Ada yang takut karena sakit penyakitnya yang sudah menahun, karena usaha bisnisnya yang tidak lancar, dan lain-lain dan lain-lain. Saudaraku, takut akan semuanya itu adalah alamiah. Semua orang mengalaminya. Tetapi yang perlu sekarang adalah jangan biarkan ketakutanmu itu menerkam hidupmu. Jangan biarkan ketakutanmu itu menghancurkan hidupmu. Jangan biarkan itu membunuhmu, jangan. Tetapi mari dengarkanlah suara Tuhan hari ini. Dan pegang itu kuat-kuat yang mengatakan, jangan takut, aku perisaimu. Saudaraku, mungkin bisa membantu bila kita menyanyikan buku NDHKBP nomor 806 ayat 1 dan ayat 3. AHP masa di ngulumon Tuhan majagaho. Di ayat 3-nya dikatakan sairi ramo tiho Tuhan majagaho. Apapun yang terjadi dalam hidupmu ini, yang pasti Tuhan menjagamu, Tuhan perisaimu. Tidak akan ada yang bisa merampas kita dari tangan Tuhan kita itu. Saudaraku, ternyata di awalnya Abraham itu ragu-ragu.
Ketika Tuhan mengatakan kepadanya di ayat 1, upahmu akan sangat besar, dia langsung protes dan dia katakan di ayat 2, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Sebuah protes yang bernada keraguan-raguan dan keputusasaan. Sepertinya Abraham kecewa. Abraham mendakwa Tuhan, lalu dia protes. Saudaraku, dari situlah kita melihat bahwa ternyata iman percaya itu terkadang tidak datang sekaligus, tetapi merupakan sebuah proses yang mengalami pasang surut. Dan tidak jarang iman percaya itu dimulai dari sebuah keraguan-raguan. Dan itu dialami banyak orang. Tetapi yang berbeda di sini saudaraku adalah ketika Abraham ragu-ragu, dia langsung menyampaikan keraguan-raguannya itu kepada Tuhan. Dan karena itulah Tuhan menempa dia menjadi bapa orang percaya. Kita tahu murid Yesus Thomas juga mengalami keraguan-raguan seperti itu. Tetapi dari keraguan-raguannya itu, Thomas itu kemudian memiliki iman yang sangat kokoh. Saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, mungkin di antara kita juga ada yang pernah ragu-ragu tentang Tuhan. Lalu bagaimana mengatasinya? Mari serahkan seluruh keraguan-raguanmu itu dituntun oleh Roh Kudus, maka dia Roh Kudus akan mengubahkan itu menjadi iman yang kokoh. Terutama terhadap anak-anak kita yang masih remaja. Menurut para ahli psikologi, di masa remaja anak-anak kita itu sering meragukan banyak hal, terutama meragukan tentang Allah. Bila itu terjadi kepada anak remaja kita saudaraku, jangan langsung memarahi mereka, apalagi jangan langsung mencap mereka sebagai orang yang tidak mau percaya. Jangan. Tetapi mari serahkan mereka ke tangan Tuhan, agar Roh Kudus terus membimbing anak-anak remaja kita itu, sehingga keraguan-raguannya itu diubahkan oleh Roh Kudus menjadi iman yang kuat. Dan itulah yang dialami oleh Abraham. Setelah dia menyerahkan seluruh keraguan-raguannya dan protesnya itu kepada Tuhan, maka Tuhan langsung memberi jawaban kepada dia bahwa Tuhan pasti menepati janji-janjinya, yaitu bahwa Tuhan akan memberikan Abraham keturunan sebanyak bintang di langit. Tetapi muncul kemudian pertanyaan bagi Abraham, bagaimana mungkin itu terjadi? Karena kami ini sudah sangat tua dan menurut ukuran manusia, Sarah itu tidak mungkin lagi bisa melahirkan anak. Bagaimana itu bisa? Saudaraku, pada saat seperti itulah kita harus mempercayai bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, yang baginya tidak ada yang mustahil. Mujizat adalah spesialisasinya. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah percaya saja, imani apa yang Tuhan janjikan. Pasti bila demikian mujizatnya akan terjadi atas kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Abraham. Karena di ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Saudaraku, disitulah kuncinya. Abraham mau percaya walau itu tidak masuk di akal sehat manusia. Dia menerima semua janji-janji Tuhan itu di dalam iman. Karena itulah mujizat terjadi dalam hidup mereka. Karena benar beberapa waktu kemudian Tuhan memberi mereka seorang anak, yaitu Ishak. Sebuah mujizat yang luar biasa. Dan hingga hari ini Tuhan sudah memberikan ratusan juta anak bagi Abraham
yaitu orang-orang percaya. Saudaraku, iman itu jauh di atas logika. Karena itulah firman Tuhan di Ibrani pasal 11 ayat 1 itu mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat melakukan apa saja bagi kita, asalkan kita mau percaya saja kepada Dia. Dan mujizat itu masih terjadi hari ini bagi saudara, bagi saya, bagi kita semuanya yang benar-benar mau percaya kepada Dia. Bagi saudara yang sudah sakit menahun begitu lama, atau yang sudah begitu lama menunggu jodoh yang sepadan, yang begitu lama menunggu pekerjaan, imanilah Tuhan bisa melakukan apa saja bagimu, percaya saja. Karena itulah mari kita berseru seperti nama minggu kita hari ini, Remini Sere, yang mengatakan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala, yang diambil dari Mazmur 25 ayat 6. Karena itu sama seperti pemazmur ini, serukanlah kepada Tuhan, ya Tuhan, ingatlah apa yang telah Engkau lakukan kepada Abraham dahulu, dan lakukanlah itu kepada saya pada hari ini. Dan yang terakhir saudaraku, di ayat 6b dikatakan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat ini bagi kita orang Kristen adalah salah satu ayat yang paling terkenal karena sering dikutip oleh Paulus dalam surat-suratnya yang menjadi dasar teologi atau dasar ajaran Paulus. Apa arti perkataan itu? Saudaraku, kita tahu bahwa sama seperti kita, Abraham juga punya banyak dosa. Dia pernah berdusta, dia pernah egois karena dia menyuruh Sarah istrinya itu supaya Sarah itu berdusta, mengatakan dia adalah adiknya agar Abraham tidak dibunuh oleh orang lain. Karena itu sebenarnya seharusnya Abraham itu tidak layak menerima mujizat Tuhan. Tetapi setelah Abraham mempercayai semua yang dikatakan oleh Tuhan, maka karena iman percayanya itu Tuhan membenarkan Abraham. Dia menjadi benar di mata Tuhan, bukan karena diri, bukan karena kebaikan, bukan karena kehebatannya sendiri, tetapi hanya karena imannya. Imannya itulah yang menghapus segala keberdosaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga akan memperoleh pembenaran seperti itu dari Tuhan bila kita mau percaya, bila kita mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang-orang berdosa seperti kita ini bisa menjadi benar di hadapan Allah, tidak lagi dihakimi Allah di hari penghakiman, tetapi bukan karena amal perbuatan kita, bukan karena kehebatan dan kemampuan kita, tetapi hanya bila kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, walau banyak dosa-dosanya, dia telah dibuat menjadi benar oleh Allah, oleh anugerah Tuhan Yesus. Dan ingat saudaraku, kita tidak akan mendapati anugerah keselamatan seperti itu di agama manapun di dunia ini selain di dalam Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, imanilah Tuhan Yesus, serahkan segala keraguan-raguanmu kepada Tuhan dan percayalah akan janji-janji Tuhan, maka Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam hidupmu pada hari ini, asal mau percaya saja. Iman itulah yang membenarkan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang menguatkan iman percaya kami. Biarlah oleh kuasa Roh-Mu, iman kami terus bertumbuh seperti Abraham, sehingga kami tidak takut menjalani apapun yang terjadi di dunia ini, karena Engkau menjadi perisai kami, dan oleh iman kami, Tuhan pasti sudah membenarkan kami. Ya Tuhan, berkatilah semua umat-Mu terutama yang mendengarkan khotbah ini, agar penyakit mereka Tuhan sembuhkan, usaha mereka Tuhan berikan kelancaran dan keberhasilan. Demikian juga dengan studi dan pelayanan mereka. Kami memohon agar yang bersedih dan menderita juga dapat terhibur dan tetap berpengharapan oleh kuasa-Mu. Ya Tuhan, berilah kedamaian di dunia ini, terutama di wilayah Ukraina. Biarlah Roh-Mu terus bekerja di hati para pemimpin dunia, sehingga segala masalah dapat mereka selesaikan di dalam kasih, dengan dialog, dengan saling mengampuni. Ya Tuhan Bapak Gereja, berkatilah gereja-Mu dan juga semua pelayanan para hamba-hamba-Mu, sehingga semakin hari kerajaan-Mu semakin meluas. Dan berkatilah juga bangsa dan negara kami, agar kami tetap penuh dalam damai, semakin sejahtera, dan kami segera bisa keluar dari pandemi COVID ini. Terima kasih Bapa yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku WND nomor 769, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, sambil mengumpulkan persembahan. Sonang doa ibana dona mandongania aporiki nang bunga-bungai rodi sude natino panai na met na balgai ibana dona marbudu honi torope maramana hopia lebataki dosu marihona Osro haki sonang doa ibana dona mandongania. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kami
juga hidupku, harta milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Bapak Ibu, Amang Inang, remaja Poso Bulung dan anak-anak kami, biarlah kiranya Tuhan yang menyertai kita sepanjang minggu ini. Kita senantiasa diberkati di dalam kesehatan, sukacita umur yang panjang, dan juga rejeki, jauh dari mara bahaya dan juga sakit, dan biarlah apa yang boleh menjadi rencana dan harapan kita diberikan Tuhan seturut kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita. Horas. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya